seolah kemudian orang lain yang mendapatkan kocoran dana, ternyata dia. Karena faktanya mereka yang selalu memecah belah umat Islam, membelah umat beragama. Oh, kemarin di Pilkada Jakarta, gila-gilaan belahnya umat beragama. Orang kelompok ini yang menginisiasinya, kelompok ini belah kan. Urusan politik lalu dimasukkan isu-isu agama di sana, belah masyarakat. Jadi faktanya siapa yang membelah masyarakat? Faktanya siapa? Kan mereka. Kalau mau benar-benar bersatu umat Islam, juga jangan membuat FPI dong. Kan itu logika dasar loh. Jangan membuat FPI, udah ada NU dan Muhammadiyah dengan Persis cukup tuh. 3. Ini malah ada lagi FPI. Adanya hadir FPI itu kan membelah, membuat kelompok-kelompok. Ya wis, berarti ente bagian dari strategi AS untuk membelah umat Islam. Kalau seperti itu caranya, kalau seperti itu benar adanya, kan itu simpel sederhana kok. Bukankah amaliyah orang FPI sama dengan orang NU? Kenapa nggak masuk NU? Kan itu. Kenapa coba? Apa yang diinginkan oleh ente? Persatuan umat Islam. Ente dengan adanya FPI membelah kok. Masuk gak? Jadi ngomong tentang persatuan umat Islam dengan hadirnya kelompok itu malah membelah. Kan bullshit namanya. Jadi siapa yang berperan di belakang mereka itu? Sutradaranya siapa? Tugasnya kayak gitu kok. Mempersatukan atau membelah? Ayo, lihat aja praktik di lapangan mereka. Membelah atau mempersatukan? Membelah umat Islam atau mempersatukan umat Islam? Ayo, semua bisa menjawab. Dan semua saya kira bisa melihat realitas di lapangan. Begitu dong. Jadi Munarman. Ini harus disebarkan. Ada keceplosan dia. Syariat Islam. Jadi tujuan FPI memang membuat syariat Islam. Maka kita tolak. Bukan karena kita bagian dari AS. Bukan karena kita bagian dari strategi AS untuk membelah supaya memecahkan konsentrasi umat Islam agar bersatu. Bukan. Itu adalah kesadaran kita. Itu adalah materi agama yang kita dapatkan. Enggak perlu. Negara ini dibuat sistem, aturan Islam. Nabi Muhammad mencontohkan juga Madinah. Nggak membuat negara Islam. Dan itu yang kita contoh. Bukan karena bagian dari strategi AS. Kita harus catat itu. Kita harus dicatat. Bukan. Ya karena ajaran agamanya juga tidak mewajibkan demikian. Bahkan Nabi Muhammad tidak mencontohkan untuk membuat negara Islam berdasarkan syariat Islam. Tak ada, Pak. Mana ada? Nggak ada. Jadi urusan politik itu urusan ijtihadi, bukan urusan akidah. Nggak ada aturan baku di dalam Islam untuk mengatur negara. Sistem baku di dalam Islam untuk mengatur negara. Tak ada. Itu ijtihad masing-masing orang di kurun, di waktu orang tersebut hadir. Silahkan, maslahatnya seperti apa, mau dibuat sistem macam apa, silahkan. Itu urusan ijtihadi, bukan urusan akidah. Tak ada pakemnya di dalam aturan agama untuk harus bersistem terhadap sistem Islam. Tak ada, Pak. Bahkan satu kali lagi, Nabi Muhammad pun ketika beliau menjadi pemimpin itu tidak menjadikan syariat Islam, tidak menjadikan Madinah sebagai negara yang Islam. Tidak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.